Shalom, selamat bertemu kembali dalam program Gospel Talk Free Online Theological Course. Baik Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita akan lanjutkan perjumpaan kita dan pembelajaran kita. Tetapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur, kami boleh bertemu dalam perjumpaan Gospel Talk ini. Kami menyerahkan waktu pertemuan ini awal hingga akhir. Biarlah kiranya hanya jadi dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, kita sedang membahas tema keutuhan karakter teologi. Dan kita sudah membahas dua bentuk karakter teologi. Yang pertama adalah karakter teologi. Teologi itu harus berkarakter ortodoksi, ortopati, dan ortopraksi. Yang kedua, teologi harus berkarakter infiltratif, konfrontatif, integratif, dan kristalitatif. Saya harap istilah-istilah ini setelah kita sudah membahas dalam 2 kali pertemuan, itu menjadi tidak asing, menjadi familiar untuk kita. Dan yang ketiga, yang terakhir dari tema keutuhan karakter teologi, bahwa teologi harus berkarakter eksklusif, inklusif, dan diversitif. Itu yang akan kita bahas pada perjumpaan kita saat ini. Sekali lagi, ya, karakter teologi, ya, teologi itu harus berkarakter eksklusif, yang inklusif, dan diversitif. Saudara perhatikan, saya katakan eksklusif, bukan eksklusivisme. Kalau eksklusivisme berarti sudah memutlakan eksklusif dan tidak menganggap lagi yang lain. Tetapi ini ya eksklusif. Eksklusif, tapi yang inklusif dan diversitif. Itu yang akan menjadi pokok pembahasan kita pada perjumpaan kita saat ini. Teologi sejati haruslah berkarakter eksklusif, yang inklusif dan diversitif, karena teologi dan orang yang berteologi atau teolog itu adalah utusan Kristus yang harus menggarami dan menerangi dunia. Bukan untuk kalangan sendiri. Kita sudah membahas ya sebelumnya bagaimana karakter teologi itu harus infiltratif, harus masuk ke dalam dunia, tetapi sekaligus ya konfrontatif, integratif, dan kristalitatif. Nah, kalau kita menganut eksklusivisme, tidak menganggap yang lain, maka kita tidak mungkin berinfiltrasi, berkonfrontasi, berintegrasi, dan berkristalisasi. Tidak mungkin. Karena kita akan membangun itu untuk diri kita sendiri secara eksklusivisme, untuk kalangan sendiri. Oleh sebab itu, sangat tidak tepat kalau ada pamflet-pamflet yang menulis di bawahnya untuk kalangan sendiri. Tidak. Ya, harus inklusif dan diversitif. Seperti itu. Nah, dikatakan bahwa teologi sejati haruslah berkarakter eksklusif, yang inklusif dan diversitif, karena teologi dan teolog adalah utusan Kristus yang harus menggarami dan menerangi dunia. Harus ada di dunia. Karena
Teologia dan teolo itu adalah garam dan terang, bukan garam dan terang gereja, tapi garam dan terang dunia. Garam bumi dan terang dunia, seperti itu. Maka karakter yang benar adalah karakter teologi eksklusif yang inklusif dan diversitif. Dikatakan eksklusif di sini adalah eksklusif atau unik adalah eksklusif dalam hal keunikan dan finalitas Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dalam menjadikan firman-Nya sebagai tolok ukur hidup dan pelayanan yang cukup dan mutlak. Eksklusif itu artinya tertutup, unik, tak ada bandingnya, tanpa kompromi. Dalam hal apa? Dalam hal keunikan dan finalitas Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya. Tak ada bandingnya. Ini eksklusivitas kita. Ya. Bukan gereja kita yang eksklusif, bukan organisasi gereja yang eksklusif, tetapi ya, keunikan dan finalitas Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu yang eksklusif, serta ya dalam menjadikan firman-Nya sebagai tolok ukur hidup dan pelayanan yang cukup dan mutlak. Jadi saudara, seperti saya pernah katakan, memang ada pernyataan, tidak ada keselamatan di luar gereja. Ya. Nah, orang mengkritisi itu karena mengerti gereja itu hanyalah organisasi gereja. Sehingga itu diterjemahkan tidak ada keselamatan di luar organisasi gereja. Padahal Tuhan seringkali berkarya menyelamatkan orang-orang dari berbagai latar belakang ya yang bukan dari dalam organisasi gereja. Seperti itu. Nah, keselamatan di dalam gereja adalah di dalam gereja yang tidak kelihatan. Jadi Martin Luther dan Calvin membagi gereja dalam dua kategori, gereja yang tidak kelihatan dan gereja yang kelihatan. Gereja yang tidak kelihatan adalah semua orang percaya yang ada dalam Kristus, yang adalah tubuh Kristus secara organisme, bukan secara organisasi, secara organisme, sehingga mereka ada dalam Kristus, menjadi anggota tubuh Kristus, menjadi ciptaan baru. Inilah gereja yang tidak kelihatan, dan gereja yang tidak kelihatan seperti ini terdiri semuanya dari asli, tidak ada palsu. Tapi gereja yang kelihatan ialah organisasi gereja. Sejak awal, ya, mereka-mereka yang ada dalam Kristus berkumpul dalam satu organisasi, dalam satu kumpulan, akhirnya kumpulan itu menjadi organisasi, menjadi ada struktur, maka muncullah yang namanya organisasi gereja. Tapi dari semula sebenarnya tidak seperti itu. Tapi untuk ketertiban, akhirnya terbentuk, dan akhirnya organisasi menjadi tujuan. Bukan alat, tetapi tujuan, bahkan menjadi dasar. Ya, inilah gereja yang kelihatan, organisasi. Jadi kalau keselamatan tidak ada dalam gereja, dalam pengertian gereja yang kelihatan, organisasi yang terdiri dari asli dan palsu itu, tidaklah seperti itu. Ya, tetapi keselamatan tidak ada di luar gereja dalam pengertian gereja yang tidak kelihatan, tubuh Kristus, karena hanya mereka inilah tubuh Kristus ini yang asli, yang punya Yesus, punya hubungan dengan Yesus, berkristus, dan belajar taat untuk memberitakan Injil, sehingga ya dari dalam tubuh Kristus inilah muncul pemberitaan yang menyelamatkan,
sehingga dikatakan tidak ada keselamatan di luar gereja yang tidak kelihatan seperti ini, tubuh Kristus, ya, yang tidak kelihatan seperti itu, ya, di mana punya Injil, memberitakan Injil, dan akhirnya orang-orang yang diinjili oleh pekerjaan Roh Kudus masuk ke dalam tubuh Kristus, menjadi anggota gereja yang tidak kelihatan. Seperti itu. Jadi apa namanya, itulah eksklusivitas kita, ya, dalam hal keunikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta ketaatan pada firman, termasuk di dalamnya, ya, eksklusif dalam kebajikan kasih. Seperti itu. Mengasihi semua orang, bukan hanya mengasihi kalangan sendiri. Dan kasih seperti ini hanya ada di dalam Yesus. Kasih agape, kasih yang tanpa syarat, itu eksklusif. Karena itu merupakan buah roh, pekerjaan Roh Kudus, jadi itu eksklusif hanya di dalam Yesus dan oleh pertolongan Roh Kudus, seperti itu. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, eksklusif di sini adalah eksklusif atau unik, adalah eksklusif dalam hal keunikan dan finalitas Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dalam menjadikan firman-Nya sebagai tolok ukur hidup dan pelayanan yang cukup dan mutlak. Tapi eksklusif di sini karena tidak memakai isme, eksklusivisme, ya, sehingga memutlakkan, ya, tidak menganggap orang lain. Tapi eksklusif di sini adalah eksklusif yang inklusif, eksklusif yang inklusif, terbuka dan toleran, termasuk dalam aspek proklamasi maupun dalam aspek sosial dan kebajikan kasih, khususnya dalam aspek manifestasi penyataan umum Allah. Jadi saudara, eksklusif di sini adalah eksklusif yang inklusif, terbuka dan toleran. Karena apa saudara? Karena eksklusivitas kita adalah eksklusivitas yang inklusif, yang harus masuk ke dalam dunia, yang harus berinfiltrasi ke dalam dunia, yang harus menggarami dan menerangi dunia. Jadi bagaimana mungkin kalau kita eksklusif yang tidak inklusif? Tidak mungkin. Jadi karakter teologi dan teolog, orang percaya itu seharusnya teolog, ya, punya teologi, ya, itulah apa namanya eksklusif yang inklusif. Seperti itu saudara, ya, eksklusif inklusif dalam hal proklamasi dan kebajikan kasih, ya, kebajikan sosial, seperti itu. Kita terbuka dan toleran, bukan untuk kalangan sendiri, termasuk Injil itu bukan kalangan sendiri, untuk kalangan sendiri, ya, untuk dibawa masuk ke dalam dunia, diinfiltrasikan. Tapi bukan saja proklamasi Injil, melainkan juga kebajikan kasih. Itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan, antara proklamasi Injil dan kebajikan kasih, kebajikan sosial. Itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Seperti itu. Saudara, seringkali terjadi pengkutupan, polarisasi, karena gereja jatuh ke dalam eksklusivisme. Ya, mereka hanya berpikir proklamasi, tetapi tidak berpikir kebajikan kasih. Sebaliknya kutub yang kedua, polarisasi yang kedua, hanya melakukan kebajikan kasih tanpa proklamasi. Akhirnya terjadilah kehancuran kalau dua kutub ini
dipelihara dan berkembang. Tetapi seharusnya ya teologia dan teolog itu harus eksklusif yang inklusif, terbuka, toleran dalam proklamasi Injil maupun dalam kebajikan kasih. Teologi kebajikan kasih itu adalah teologi in action. Ya. Itulah etika teologi in action seperti itu. Ya. Selanjutnya saudara, dikatakan bahwa sedangkan diversitif, kan tadi sudah dikatakan ya, teologi itu ya harus berkarakter eksklusif, yang inklusif dan diversitif. Sedangkan diversitif berarti bersifat menghargai dan dapat hidup dalam realita adanya keragaman, bukan keseragaman. Jadi diversitif berarti bersifat menghargai dan dapat hidup dalam realita adanya keragaman, bukan keseragaman. Saudara, saya tidak memakai istilah pluralis, apalagi pluralisme. Karena pluralisme, pluralitas itu dari asal kata plural, dan kata plural ini bisa mengandung konotasi banyak tapi sama. 5 glasses, 5 gelas yang sama. Sama-sama gelas, tapi 5. Dia jamak, tapi dalam kesamaan. Itu plural. Kalau diversity, itu mutlak berbeda. Banyak dan berbeda. Kalau plural, banyak tapi sama. Atau paling tidak, ya, dapat berarti sama. Plural. Banyak, tetapi kemungkinan besar sama. Karena 5 gelas, 10 gelas, ya seperti itu. Banyak tapi sama. Tapi kalau diversity, itu berbeda, banyak, dan berbeda-beda, mutlak berbeda, beragam. Saudara, plural ini akhirnya menjadi pluralisme, melihat bahwa hanya ada kesamaan, tetapi dari banyak perspektif, banyak agama. Banyak agama yang berbeda-beda, tapi plural. Ya, banyak, tapi sama. Itu hanya perspektif menuju ke realitas ilahi. Itu plural. Tapi kalau diversity, banyak dan berbeda-beda. Mutlak berbeda, beragam. Sehingga lebih tepat sebenarnya kita ini diversity. Itu sebabnya sudah benar slogan negara kita, ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Ya, unity in diversity. Ya, bersatu dalam keperbedaan. Itu yang benar. Kalau pluralitas, pluralisme, itu bisa berarti banyak dan sama. Itu hanya perspektif, tapi sama-sama menuju ke realita ilahi. Banyak jalan menuju ke Roma. Dan itu sekarang apa namanya morfosa ya. Ya, dalam apa yang lagi ramai sekarang. Contohnya itu sebenarnya mulai dari universalisme, dikembangkan oleh modernisme teologi, dan sekarang postmodernisme dengan pluralismenya. Kita berbeda tapi sama, endingnya sama, banyak jalan menuju ke Roma. Oh tidak, itu bertentangan dengan unity in diversity, Bhinneka Tunggal Ika. Itu bertentangan. Ya, kita seharusnya menganut paham di Indonesia ini diversity.
keragaman, keperbedaan, seperti itu, ya. Jadi eksklusif di sini adalah eksklusif yang inklusif, ya, terbuka dan toleran untuk semua orang, seperti itu dalam hal proklamasi dan kebajikan kasih, tetapi juga diversity, menghargai perbedaan. Bahkan kalau proklamasi itu tidak diterima, tidak apa-apa. Karena ya yang mengerjakan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Yang menjadikan proklamasi Injil itu efektif adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pemaksaan kita, bukan tindakan bujuk rayu kita. Kita hanya sebagai saksi. Saksi itu tidak mempengaruhi, saudara. Ya, saksi ini hanya menceritakan apa yang diketahuinya, seperti itu. Nanti hakim itu yang memutuskan apakah itu berpengaruh atau tidak. Kita saksi memberitakan Injil bahkan sampai mati, tetapi kita tetap menghargai keragaman, tidak memaksa, apalagi menjadi diskriminatif. Tidak, ya. Oleh sebab itu, teologia dan teolog itu harus tetap eksklusif dalam hal keunikan dan finalitas Yesus, serta dalam hal ketaatan terhadap firman itu unik, ya. Tanpa kompromi, itu unik, itu tertutup, hanya ada dalam kita, tetapi eksklusif yang inklusif dan diversitif, ya, seperti itu. Dikatakan bahwa diversity atau keragaman serta kemajemukan di sini menunjukkan eksklusivitas dalam proklamasi Injil maupun eksklusivitas dalam aspek sosial dan kebajikan kasih yang tidak diskriminatif, yang menembus batas interest, dan yang secara pasti akan menjadikan teologia berhasil dalam berfungsi sebagai garam dan terang dunia, yang kehadirannya menyentuh dan dirasakan oleh dunia bagi kemuliaan Allah. Jadi tidak diskriminatif, menembus batas interest, batas ketertarikan kita, siapapun, ya, musuh sekalipun kita harus kasihi, ya, seperti itu. Keunikan dan finalitas Yesus sebagai eksklusivitas teologia dan teolog, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hanya Dia jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Selanjutnya, Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Unik, satu-satunya. Keselamatan itu di dalam Yesus. Seperti itu. Hanya Dia jalan. Tetapi juga dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, ada momentum, ada kairos, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Bukan untuk kalangan sendiri Injil itu, bukan untuk kalangan sendiri kebajikan kasih, tetapi untuk semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain, tapi
tidak bisa mengasihi kawan-kawan kita seiman. Berarti kasih kita untuk semua orang itu tidak tulus, itu pencitraan, ya, itu pencitraan. Terutama kepada orang-orang seiman. Tidak mungkin kita mengasihi orang lain, tetapi kawan kita, saudara kita, ya, sesama seiman kita tidak kasih. Tidak mungkin. Itu kasih yang tidak benar, yang Paulus katakan itu bagaikan gong yang gemerincing, ya, seperti itu. Selanjutnya, saudara, dikatakan Matius 5 ayat 43 sampai 47. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Bahkan musuh harus berdampak teologi kita, berdampak kasih kita. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ini berkat umum. Berkat umum itu diberikan kepada semua. Allah memberkati dengan berkat umum seperti matahari, ya, hujan, ya, baik kepada orang benar maupun tidak benar. Kasih itu menembus batas interest. Ya, baik kebajikan kasih maupun proklamasi Injil. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Apakah lebihnya? Kalau kita hanya untuk kalangan sendiri, kasih kita, baik dalam proklamasi maupun dalam kebajikan kasih. Apakah lebihnya? Kasih kita itu unik, bahkan mengasihi musuh. Kalau orang lain hanya mengasihi karena kita mengasihi walaupun dia musuh kita. Jadi saudara, ayat-ayat ini sekali lagi, banyak ayat tapi kita terbatas. Nanti kita akan membahas itu dalam bahasan-bahasan pembahasan biblikal yang bersifat biblikal teologi seperti itu. Tetapi ini membawa kita memberi gambaran bahwa teologia dan teolog itu harus berkarakter eksklusif, tetap memegang keunikan dan finalitas Yesus, serta kebajikan kasih yang menembus batas interest, tetapi tetap yang inklusif, terbuka, toleran, ya, baik proklamasi kepada semua orang, kita harus proklamasi Injil, dan kita harus nyatakan kebajikan kasih, tetapi juga diversitif, ya, menembus batas interest, menghargai keragaman, keperbedaan yang mutlak. Sehingga di sini tidak ada pemaksaan, tidak ada pembujukan, tidak ada apapun. Kita itu eksklusif, yang inklusif, ya, tetapi sebatas sebagai saksi-saksi Kristus. Teologi yang diperlukan di sepanjang masa dan tempat adalah teologi eksklusif yang inklusif dan diversitif. Teologi eksklusif yang inklusif dan diversitif harus secara serempak atau secara simultan ada dalam berteologia sebagai output dan outcome dari teologia itu sendiri. Kiranya ini memberikan satu pemahaman, satu komitmen untuk membangun teologi eksklusif yang inklusif dan diversitif atau diversity. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.